kita mulai dari kontrak ya. Nah, dari kontraknya nanti pengampunya saya dan Pak Akif. Beban studinya 2 SKS, semester 7. Kemudian deskripsi mata kuliahnya nanti lebih detailnya ada di sini. Nanti bisa saya berikan juga kontraknya ini. Jadi ini sayangnya tidak urut begitu ya yang ada di sini. Nanti yang urut mungkin ada di bawah. Jadi untuk yang pertama itu ada namanya State Space Model for Physiological System. Ini mungkin nanti akan saya awali dengan review terlebih dahulu. Kemudian nanti di bagian Pak Akif pun juga akan ada review. Jadi istilahnya untuk sistem yang fisiologis, terutama yang ada di tubuh kita, itu ada beberapa bagian yang ada peran sistem kontrol di sana yang bekerja. Nah ini sistem kontrolnya di sini. Kalau mungkin kalian waktu di mata kuliah yang sebelumnya di sistem kontrol, kalian lebih banyak apa istilahnya berkutat dengan transfer fungsi. Nah, kalau di sini atau mungkin dengan blok diagram gitu ya. Untuk yang di mata kuliah ini nanti akan lebih banyak untuk yang di bagian saya nanti yang di awal dengan namanya model state space. Jadi istilahnya model yang dari transfer fungsi itu akan diubah menjadi model state space untuk nanti memudahkan ke proses selanjutnya. Karena untuk proses kontrolnya apalagi kalau sudah masuk ke ini ya, ke apa namanya? Menggunakan MATLAB ataupun Simulink, nah nanti akan lebih mudah ketika bentuknya itu berupa state space. Apa itu state space nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Nah, di sini harusnya yang pertama nanti bagian saya itu yang ini dulu ya. Jadi yang introduction dulu, introduction to modeling for state space equation. Jadi di sini masih pengenalannya, pengenalan pemodelan menggunakan state space itu seperti apa. Kemudian ada juga bagaimana cara membentuknya seperti itu dengan dari model-model yang fisis. Nanti mungkin untuk yang di bagian saya belum yang di awal itu masih belum yang spesifik langsung ke tubuh manusia, tetapi lebih saya kasih dulu gambaran seperti apa kalau sistemnya itu yang mungkin yang lebih umum, misalkan yang ada di pabrik begitu, bagaimana kemudian interaksi satu bagian dengan bagian yang lain, kemudian diubah menjadi bentuk state space. Nah, nanti hubungannya sama yang kedua, yaitu state space yang menggunakan sistem mekatronik. Sistem yang menggunakan mekatronik, jadi ada bagian yang mekaniknya, ada bagian yang elektroniknya, atau mungkin nanti ada tambahan bagian yang fluida begitu. Nah, dari tiap masing-masing bagian itu pasti kan ada interaksinya. Nah, dari interaksi itu nanti satu full system kita akan coba membuat model state space-nya seperti apa. Nah, karena nanti biasanya sistemnya ketika kita ingin membuat suatu kontrol yang baik, kita harus mengetahui sistemnya, model sistemnya itu seperti apa. Karena akan percuma ketika kita istilahnya udah desain kontrolnya sebaik mungkin gitu ya, tapi ternyata untuk model dari sistemnya kita malah yang kita dapatkan itu kurang baik, itu akan akhirnya percuma begitu. Nah, itu akhirnya harus dipahami terlebih dahulu. Nah, ini nanti akan menjadi dasar ketika kita ingin membuat model yang ada di tubuh manusia. Nah, ini akhirnya nanti kalian akan banyak mengenal mengenai kalau dulu kemarin di mata kuliah biotransportasi kan di bagian saya sempat tuh ada materi tentang misalkan kinetic modeling. Nah, itu sebenarnya nanti kalau dilanjutkan hasil dari kinetic modeling itu kayak kalau misalkan kemarin kan kebanyakan konsentrasi begitu ya parameternya. Nah, itu bisa jadi salah satu parameter untuk state space ini di sini. Jadi salah satu parameter yang menjadi tadi di bagian state space-nya seperti itu. Yang kemudian nanti akan kalau misalkan sudah ada sistem kontrolnya di sana, berarti ada bagian yang akan dikontrol, yang ingin diperhatikan, yang ingin dijaga begitu agar nanti nilainya harus sesuai dengan yang kita inginkan. Contoh mungkin yang tadi sempat saya singgung, atau mungkin yang dulu waktu di sistem kontrol yang mungkin beberapa kali sempat ketemu itu misalkan ada inkubator. Itu kan inkubator di sini suhu lingkungan maksudnya di dalam inkubatornya di situ kan harus bisa menyesuaikan dengan
perubahan yang ada begitu ya. Jadi harus tetap memberikan suhu yang paling sesuai untuk si bayi agar tidak terlalu panas atau tidak terlalu dingin. Jadi misalkan nih kalau ternyata suhu lingkung yang di sekitar itu terlalu dingin, berarti heater harus bekerja nanti untuk kemudian menaikkan suhunya. Begitu juga sebaliknya yang seperti itu. Nah, itu kan pertama di modelnya berarti kan antara si bayi, si misalkan inkubatornya, ruangannya itu modelnya, model sistemnya itu harus benar-benar kita pahami terlebih dahulu, baru kemudian nanti kontrol yang baik seperti apa itu baru kita sesuaikan dengan model sistemnya. Atau juga misalkan contoh yang artificial pankreas. Artificial pankreas di sini yang bekerja adalah yang ingin dipertahankan itu kadar gula darahnya. Kadar gula darah dari seorang pasien yang mengalami diabetes mellitus begitu misalkan. Nah itu cara mengontrolnya seperti apa? Nah, orang yang mengalami tadi ya diabetes mellitus terutama yang misalkan yang tipe 2 biasanya ya, karena udah tidak bisa menghasilkan insulin, jadi harus disuntik insulin. Nah, suntikannya ini kapan sih pemberiannya yang paling pas? Nah, itu kan tergantung dari kadar gula darah di dalam tubuh si pasien. Nah, artificial pankreas di sini yang bekerja menggantikan sel T beta yang di situ menghasilkan insulin begitu. Jadi ketika nanti gula darahnya terlalu tinggi, nah itu berarti harus dipecah. Nah, kalau misalkan kurang berarti harus memberikan respon bahwa memang harus makan begitu. Nah, itu biasanya yang lebih diutamakan itu yang pemberian insulinnya. Ketika misalkan orang itu intake makan, nah itu berarti kapan sih ini insulin harus diberikan agar itu tetap balance akhirnya dari kadar gula darahnya. Jadi tidak berlebih seperti itu. Itu contohnya. Masih banyak lagi yang kalau misalkan ada sistem feedback seperti itu, berarti ada sistem kontrol yang bekerja. Contoh juga exoskeleton itu udah otomatis begitu ya, tergantung nanti yang jadi inputannya itu apa. Bisa saja misalkan pengennya gerakannya atau kecepatan gerakannya atau jaraknya itu juga bisa. Atau bahkan sudut pergerakannya itu juga bisa jadi salah satu input. Yang di sini nanti itu akan mempengaruhi bagaimana sistemnya bekerja. Jadi urutannya kalau untuk bukunya most likely sama yang dengan yang sistem kontrol kemarin, mungkin tapi di sini lebih ke dinamiknya ya. Nanti akan saya berikan linknya, yang dari Pak Agif pun ada sepertinya. Kemudian ini nilai biasa. Nah, ini pembagiannya. Ada UTS, UAS, kemudian ada tugas dan kuis dan soft skill. Nah, tugas sama kuis nanti ini lebih ke kondisional begitu ya. Biasanya kalau Pak Akif lebih suka bentuknya project begitu. Nah, nanti kalau saya biasanya karena masih teori ya, lebih banyak teorinya, nanti lebih kuis bentuknya. Bisa saja nanti ini dibagi dua gitu ya. Kalau nanti yang dari Pak Akif berupa project, berarti nanti di sini 15-15 seperti itu. Jadi yang untuk yang bagian ini kondisional. Kemudian, nah ini pembagiannya. Jadi yang pertama masih pengenalan ini, kemudian minggu depan dan minggu depannya lagi kita akan fokus lebih ke sistem mekatronik. Kemudian ada kuis. Ini kuis dari 3 materi yang ini. Kemudian setelah itu baru masuk ke studi kasus fisiologis. Nanti di sini yang saya ambil tuh tentang artificial pankreas, tapi masih yang secara umum. Nanti untuk penerapan di MATLAB dan Simulink-nya nanti akan dibawakan oleh Pak Akif setelah UTS. Kemudian juga ada analisis sistemnya. Analisis sistemnya di sini ada namanya dynamic behavior, qualitative analysis, sama linearization. Nah, ini cukup penting ya, terutama yang di bagian belakang, linearization. Kenapa? Karena untuk terutama sistem yang ada di tubuh manusia, sistem fisiologis, itu hampir sebagian besar itu merupakan sistem yang non-linear. Kita tahu bahwa kalau sistem yang di tubuh itu pasti banyak dipengaruhi berbagai macam parameter yang di sana bisa menyebabkan apa istilahnya
perubahan parameter yang ada di dalam tubuh kita itu tidak selalu sama dengan inputan yang diberikan, tidak selalu linear begitu. Nah, makanya ketika proses untuk ada controllingnya atau mungkin proses yang pembuatan artificial organ tadi itu, nah itu akhirnya perlu proses linearisasi untuk mempermudah kita mengetahui sistem itu bekerja seperti apa. Nah, bagaimana caranya nanti akan ada penjelasannya di sini. Kemudian nanti setelah UTS materinya Pak Akif di sini kalian akan lebih banyak bermain dengan MATLAB dan Simulink, jadi lebih apa namanya praktikal begitu ya. Lebih praktikal biasanya yang diangkat kasusnya tadi itu ada antara exoskeleton dan artificial pancreas. Dan dari sini pun sebenarnya ini bisa memicu kalian untuk mengembangkan materi-materi untuk proposal skripsi. Jadi misalkan ada yang memang tertarik untuk nanti proposal skripsinya yang berbau dengan kontrol, nah nanti bisa langsung memulai diskusi ya dengan saya, mungkin bisa saya arahkan topiknya kira-kira apa, nanti mungkin kalau lebih detail, lebih praktikal bisa dengan Pak Akif seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Sebelum kita lanjut ke materi. Bagaimana? Dari saya mungkin belum, Pak. Oke. Yang lain? Apakah ada yang mau ditanyakan mungkin terkait apa topiknya ini tadi, atau mungkin tadi itu kalau misalkan tertarik untuk ada yang tertarik mungkin untuk yang ke arah kontrol untuk proposal skripsinya mungkin? Oke, kalau misalkan belum, saya lanjut ke materinya ya. Nah, sebenarnya ini ya, kalau misalkan kemarin di sistem kontrol kan kalian, saya kurang tahu nih, kalau yang bagian Pak Akif kemarin lebih banyak dibahas tentang apa aja? Mungkin ada yang bisa cerita sedikit yang di sistem kontrol? Yang di awal berarti ya, sebelum yang saya ya. Ada yang bisa cerita sedikit mungkin sebelum dimulai lanjut ke materi? Silakan. Satu orang saja sebelum lanjut ke materi. Oh, kemarin kan yang bagian saya kan lebih ke arah ini ya, apa kontrol digital. Oh, yang Pak Akif sepertinya yang analog. Tapi apakah ada yang sampai sudah ke topik seperti yang saya sampaikan tadi? Bagaimana? Kalau misalkan belum ini ya disampaikan aja ya. Kalau misalkan hening begini saya juga nggak tahu nih harus lanjut atau bagaimana ini. Halo. Izin mencoba menjawab, Pak. Ya. Jadi kemarin waktu materi sistem kontrol dengan Pak Akif itu membahas tentang PID control dan kayak tuning-tuning yang digunakan gitu, Pak. Terus kita juga melakukan simulasi menggunakan control station. Sudah sampai coba-coba di MATLAB-nya belum kalau kemarin di sistem kontrol? Yang menggunakan Simulink sudah, Pak, buat
beberapa tugas. Oh, sudah ya. Berarti sudah sampai ke sana. Oke. Tuningnya kemarin sampai sudah dikasih tahu sampai apa aja? Ziegler-Nichols, Cohen-Kuhn. Kemarin Ziegler-Nichols, EMC, Amigo, sama seingat saya itu sih, Pak. Direct synthesis, Cohen-Kuhn begitu. Nah, oke. Iya, Pak, sudah. Itu. Nah, yang kalau tadi kan metode tuningnya itu biasanya akhirnya yang sekarang banyak berkembang itu metode tuning tadi itu dilengkapi dengan artificial intelligence, dilengkapi dengan AI begitu untuk mencari nilai PID yang lebih optimal lagi kayak begitu. Jadi metode tuningnya yang Ziegler-Nichols tadi dan lain sebagainya bisa ditambahi atau dibandingkan begitu dengan yang ada penambahan AI. Seperti contoh yang skripsinya tadi itu 4 orang tadi itu mereka akhirnya menambahkan, bentar saya coba cek ya. Tadi saya sempat minta PPT-nya. Contoh ini punyanya Ronald nih. Ini tadi saya sempat dikirimi PowerPoint-nya. Saya pun juga yang menguji kemarin. Nah, itu dia judulnya begini. Sistem kontrol pemodelan artificial pankreas berbasis mekanisme PID dengan metode tuning. Oh, metode tuningnya ini yang diganti. Kalau tadi kan yang sempat kalian dapat tadi itu lebih yang sudah umum dan mungkin lama hitungannya begitu ya. Ada Ziegler-Nichols, EMC, Amigo tadi itu. Nah, ini menggunakan metode tuning yang berbasis AI. Kalau yang digunakan oleh Ronald ini namanya particle swarm optimization, atau mungkin ada juga yang pakai itu untuk pemanfaatan yang lain bukan sistem kontrol, itu skripsinya Ridwan kayaknya. Jadi ini mulai banyak yang dikembangkan sekarang. Sudah cukup lama juga sih, cuma sekarang lagi cukup banyak yang pakai itu AI tapi yang berbasis natural behavior begitu. Jadi seperti yang diangkat oleh Ronald itu lebih ke particle swarm optimization itu bagaimana kumpulan ikan, kalau nggak salah ikan itu atau burung begitu ketika mencari mangsa misalkan atau mencari makan. Ada yang menggunakan ada namanya Grey Wolf optimization. Nah, itu Fadel yang pakai. Kalau Grey Wolf optimization itu lebih ke bagaimana mencoba meniru bagaimana serigala itu berburu. Nah, banyak yang mulai apa ya tadi itu ya, kan natural behavior. Ada juga yang bee colony itu ada. Jadi cukup banyak macamnya. Nah, itu semua tapi tujuannya tetap ya, karena mekanisme menggunakan PID pengen mendapatkan parameter PID yang paling optimum, paling oke, sehingga nanti sistem itu berjalan dengan baik. Taunya baik dari mana? Nanti ada syarat-syarat yang diperhatikan. Contoh misalkan ada overshoot-nya enggak, kemudian face time-nya oke enggak, atau yang paling penting itu kalau di pengujiannya yang tadi yang skripsi ya, yang saya tahu itu ada namanya ETAE. Jadi istilahnya error yang terbentuk dari hasil PID-nya. Jadi kayak semacam integralnya, hasil integralnya begitu. Mencari errornya. Nah, itu yang paling oke yang mana begitu. Nah, itu contohnya. Oke, kita akan lanjut ke materi. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan langsung saja di-cut, silahkan. Nah, ini udah banyak nih, ada 19 orang yang join. Oke, jangan lupa presensi juga ya sambil mendengarkan kuliahnya. Pertama, kita akan masuk ke materi tentang pemodelan sistem fisiologi menggunakan state space equation. Nah, di sini kita harus paham dulu mengenai pemodelan sistem fisiologinya. Sebentar, saya minimize. Oke. Oh. Nah, di sini ini harus saya sampaikan terlebih dahulu mengenai pemodelan itu sendiri. Dimanapun yang namanya pemodelan itu sifatnya harus mewakili dua hal yang utama. Di sini sudah saya bold gitu ya. Yang namanya model dia harus simplify dari keadaan yang sebenarnya atau keadaan yang dimodelkan.
harus simplify. Ada yang bagian yang disederhanakan. Tetapi di sini, but still represent something. Jadi harus tetap dia represent hal yang diwakilkan tadi itu. Jadi bukan hanya sekedar menyederhanakan, tetapi penyederhanaannya di sini masih dalam lingkup yang masih bisa mewakili keadaan yang sebenarnya. Dan ini yang ditekankan itu adalah presisi dan akuratnya. Dua hal ini cukup berbeda ya. Nanti saya lupa, ada nggak ya di slide ini? Nanti kalau nggak ada saya jelaskan apa bedanya presisi dan akurat. Atau mungkin ada yang bisa menyampaikan dulu, ada yang tahu nggak bedanya apa presisi dan akurat? Kalau akurat, mohon izin menjawab, Pak. Ya, silakan langsung masuk aja. Kalau akurat itu lebih ke arah ketepatan nilai yang didapat terhadap nilai sebenarnya atau secara teorinya. Kalau presisi itu dari pengulangannya, Pak. Perbedaannya setiap pengulangan itu jauh atau tidak dilihat dari presisinya. Oke, yang terakhir agak keputus tadi Brian. Tapi benar ya, tadi yang poin yang disampaikan Brian sudah benar. Jadi kalau presisi itu lebih ke penekanannya ke pengulangannya. Jadi ketika kita mengambil data berulang kali, kalau misalkan dianggap data itu presisi adalah ketika diulang berkali-kali, itu hasilnya sudah dekat satu sama lain, itu presisi. Tapi kalau akurat, nah ini berarti yang jadi titik poin adalah bagaimana dengan nilai sebenarnya, dengan tujuannya, dengan targetnya. Nah itu tuh kalau sudah dekat dengan targetnya, nah itu bisa dianggap akurat. Saya akan coba kasih ilustrasi. Anotasinya saya nyalakan. Biasanya itu paling enak itu kalau dikasih keterangan tuh kayak kita manah gitu ya. Jadi ada areanya begini. Nah, kalau kita bilang presisi, misalkan ini nih, mana pertama di sini, mana kedua di sini. Kumpul begitu. Kumpul di sini. Ini presisi. Tapi dia nggak akurat. Kenapa? Karena jauh dari targetnya. Targetnya kan di sini nih, yang di bagian tengah. Ini presisi, tetapi tidak akurat. Nah, ada juga yang begini bentuknya. Misalkan yang itu tadi ya. Dapatnya di sini nih. Nah, kalau ini akurat, tapi tidak presisi. Karena dia masih cukup jauh satu sama lain ketika dilakukan perulangan. Nah, kalau yang akurat dan presisi ya harus ini ya. Akurat dan presisi, ngumpul tumpuk begini. Nah, ini baru yang akurat dan presisi. Biasanya nanti tuh kalau sensor ya, terutama sensor apapun ya, kalau misalnya pengujian tuh akan dicek ini antara akurasi dan presisinya itu dia seberapa. Karena itu kan sangat penting. Oke. Kemudian ada modeling and simulation. Nah, di sini dua hal ini hampir mirip ya. Yang namanya pemodelan di sini masih tadi itu mendapatkan modelnya itu bisa macam-macam ya. Modelnya itu bisa model matematis, terus kemudian ini saya hilangkan dulu. Modelnya itu bisa model matematis, jadi bisa bentuk berupa fungsi atau tadi model state space begitu. Nah, kemudian ketika sudah dibuat diolah hasil dari pemodelan itu bisa menjadi sesuatu yang lain bentuk visualnya. Nah, itu berarti sudah masuk ke simulasi. Nah, dua hal ini itu mempelajari suatu behavior atau suatu bagaimana perilaku sesuatu atau bagaimana sesuatu itu berperilaku tanpa harus menggunakan objek yang nyata atau yang sesungguhnya. Nah, ini yang harus ditekannya di behavior sama exact and real object ya. Jadi tanpa harus bisa menggunakan
barang atau device yang atau mungkin organ yang sesungguhnya kalau misalkan di tubuh manusia. Nah, ini tuh bisa dipelajari begitu. Kenapa hal ini penting? Nah, ini sekarang untuk di zaman-zaman apalagi udah zaman digital seperti ini merupakan satu hal yang sangat krusial, terutama di dunia industri. Kalau misalkan mereka di dunia industri harus melakukan pengujian itu berkali-kali, akan sebanyak apa gitu akhirnya uang yang harus mereka korbankan untuk melakukan pengujian itu. Makanya kemudian akhirnya dikenalkan pengujian-pengujian yang sifatnya lebih ke simulasi. Tetapi simulasinya kemudian yang benar-benar dekat dengan realitanya seperti apa. Kayak begitu. Hal ini pun juga akan dibatasi kalau memang ternyata hasil apa istilahnya kalau dilakukan pengujian pun juga tidak mengeluarkan banyak biaya, ya nggak apa-apa untuk dilakukan begitu. Tetapi kalau misalkan yang barangnya itu cukup pricey gitu ya, atau mungkin bahan bakunya itu susah untuk didapatkan, nah itu akan apa ya istilahnya jadi rugi karena habis untuk pengujiannya, padahal produknya itu tidak dijual dan tidak dipakai kayak begitu. Makanya akhirnya muncul modeling and simulation seperti ini. Dan bahkan sekarang industri-industri yang saya tahu ya itu mencoba menggait ke universitas atau lembaga penelitian untuk agar mereka itu mau melakukan pengujian untuk produk-produk mereka, karena kalau tadi itu mereka melakukan pengujian di labnya mereka sendiri, mereka akan banyak yang dikorbankan begitu, sehingga akhirnya lebih memilih untuk disimulasikan. Oke, itu masih basicnya untuk modeling and simulation. Nah, kemudian kalau kita berbicara tentang tadi ya, karena kita di bidangnya BME begitu, kita nggak akan lepas dengan namanya sistem fisiologis. Sistem fisiologis di sini sebenarnya tidak hanya terpaku ke tubuh manusia ya, tetapi lebih luas lagi, kita lihatnya ke sel atau ke spesies lain pun juga bisa. Contoh misalkan untuk memahami untuk orang memahami apa ya, sistem saraf bekerja, orang itu menggunakan squid pertama, menggunakan cumi-cumi. Terus kemudian dari cumi-cumi itu dikembangkan mencoba menggunakan kaki kata, kalau nggak salah saya tuh itu. Baru kemudian akhirnya mencoba ke tubuh manusia. Karena yang untuk cumi-cumi itu sistem sarafnya, cara bekerjanya itu aksonnya itu kalau tidak salah mereka itu single, tetapi mirip dengan yang ada di tubuh manusia, sehingga lebih banyak proses yang bisa ditunjukkan. Nanti mungkin minggu depan atau yang setelahnya UTS deh, karena nanti lebih ke aplikasi ya. Di situ bisa saya kasih tunjuk bagaimana kemudian pemodelan saraf yang ada di squid tadi itu bisa membentuk aksi potensial begitu. Saya ada programnya untuk itu. Oke, itu yang physiological system. Jadi di sini tidak hanya terpaku ke manusia saja, tetapi juga untuk living organism secara umum seperti itu. Dan juga komponen di dalamnya yang bisa dimodelkan macam-macam, mulai dari yang mekanik, terus kemudian yang lebih ke chemical, biochemical atau fluida, atau yang elektrik pun tadi yang misalkan membentuk potensial aksi, itu bisa dimodelkan semuanya. Nah, kenapa sih ini perlu dipelajari? Tadi kembali lagi ke apa yang saya sampaikan di awal. Sebaik apapun sistem kontrolnya, kalau akhirnya sistem yang akan kita kontrol itu tidak kita pahami dengan baik, maka akan percuma sistem kontrolnya. Jadi sistem yang utamanya ini terlebih dahulu harus kita pahami nih. Modelnya harus memang yang paling baik nih. Baru kemudian nanti sistem kontrolnya akan bisa menyesuaikan dengan model sistemnya itu tadi. Kemudian kalau untuk yang modeling in fisiologi, most likely akhirnya di sini membahasnya tentang bagaimana kemudian menjelaskan dan mendeskripsikan proses yang ada di dalam fisiologi tadi itu, mengubahnya menjadi model fisiologi yang kemudian akan dilanjutkan untuk disimulasikan. Tadi itu agar memahami bagaimana sistem fisiologi itu bekerja yang ada di tubuh
terutama kalau kita ya yang ada di tubuh manusia, atau yang agar kita bisa memahami lebih detail gitu. Kalau sekarang lebih advance lagi, tidak hanya memahami bagaimana sistem itu bekerja, tetapi akhirnya bisa juga untuk melihat contoh efektivitas obat. Nanti yang di sistem saraf tadi itu bisa sampai melihat ketika memang akhirnya orangnya itu mengkonsumsi obat tertentu, yang di situ akan mempengaruhi kalau yang kalian tahu misalkan ada apa namanya gerbang natrium kalium. Nah, di situ kan akan mempengaruhi bagaimana kemudian potensial aksi itu akan terjadi. Nah, itu akan kelihatan ketika orangnya itu minum obat, ada yang obatnya itu memang menghambat terbukanya gerbang kalium. Jadi istilahnya yang natrium nanti sudah sampai puncak. Kalau kalian ingat potensial aksi, kalau sampai puncak kan harusnya natrium itu nutup, kalium buka nih. Tapi kalium nggak buka-buka nih. Akhirnya dia yang harusnya itu turun. Nah ini akan susah biasanya, akan naik dulu, baru kemudian baru turun. Nah hal-hal yang kayak begitu itu sekarang sudah memungkinkan untuk dilakukan. Jadi istilahnya bagaimana kemudian melihat efek obat sampai ke tadi biochemicalnya atau elektrikalnya itu bisa dilihat kayak gitu. Ini beberapa contoh dari pemodelan yang ada di organ tubuh manusia ya. Nanti itu akan di sini bisa kita tadi ya memahami bagaimana model sistemnya, kemudian bisa mengatur kontrolnya seperti apa. Tapi biasanya tergantung ya, yang bisa dikontrol berarti yang bisa diarahkan ke tergantung bentuk kontrolnya. Misalkan mau dibentuk ke arah transfer fungsi atau tadi yang model state space, nah kayak begitu. Contoh misalkan dari 6 contoh ini namanya model semua di sini, tetapi model yang memungkinkan untuk kemudian dibentuk transfer fungsi atau state space mungkin yang elektrik dan yang fluida ini, dua ini. Untuk yang lain, nah ini biasanya ini lebih model yang bentuknya visual. Contoh yang ini yang paling sederhana. Ini yang waktu kalian SD pasti semua udah tahu ya bagaimana ada praktikum yang bagaimana pengaruh diafragma ke paru-paru kita. Nah ini yang terjadi seperti ini. Atau yang ini memodelkan bagaimana pengaruh posisi otot mana yang berkontraksi dan tidak ke pergerakan sendi-sendi yang ada di kaki seperti itu. Atau yang ini, ada yang tahu kira-kira ya kalau yang ini apa? Yang ada gambar warna-warninya ini? Ada yang mau coba tebak? Ayo silakan. Lutut bukan, Pak. Yang ini, yang lutut. Oke, kita tampung dulu. Ada miripnya sih. Oke. Yang lain, satu lagi. Satu lagi yang silakan berpendapat. Ini masa dari berapa ini? 20 orang ini. 20 ya? Ini anggota ini pesertanya. Nggak ada pendapat yang salah atau bagaimana, nanti akan kita bahas begitu. Ayo, satu orang lagi. Jangan takut untuk menyampaikan pendapatnya ya, nggak ada yang
kalau salah pun nanti akan ada yang benerin gitu. Lebih baik kalian menyampaikan biar tahu kalau memang itu kurang tepat gitu dibanding nanti tahunya salahnya di belakang. Persendian. Oke, tadi mirip ya sama yang disampaikan Brian tadi. Ini kalau yang di persendian, kalau dimodelkan seperti ini, pasti nanti akan muncul tulangnya. Ingat, kalau persendian itu berarti yang dimodelkan biasanya itu ada paling sering itu adalah ligamennya, atau kalau nggak ligamen berarti di situ ada bantalannya, tulang rawannya yang dimodelkan. Nah, ini sebenarnya yang dimodelkan itu adalah jantung kalau ini. Ya, ini adalah dinding jantungnya yang dimodelkan. Kemudian ini warna merah biru hijau ini adalah menunjukkan tekanan yang ada di dalamnya. Dari sini menunjukkan bahwa di sekat antar jantungnya itu tekanan itu cukup tinggi gitu karena warna merah di sini. Nah, kalau ini merupakan pemodelan yang bentuknya lebih ke visual gitu ya. Sebenarnya visual ini pun di sini sudah mewakili sebentar. Yang visual ini mewakili angka-angka tertentu sebenarnya. Yang itu tiap angka pasti ada rumusnya sebenarnya. Ada rumus asalnya kenapa angkanya segitu. Nah, kalau yang ini sudah masuk nanti namanya pemodelan menggunakan metode elemen hingga. Jadi kalau misalkan kalian lihat di sini, ini kan ada segitiga kecil begitu ya. Nah ini, jadi istilahnya model 3 dimensi dari jantung yang besar, itu mencoba kita pahami lebih detail bagaimana jantung itu bekerja, dibagi menjadi bagian yang kecil-kecil, tapi angkanya tertentu gitu. Makanya istilahnya adalah metode elemen hingga. Elemennya itu bukan tak berhingga, tetapi ada batasnya tertentu gitu. Atau kalau dalam bahasa Inggris namanya FEM, finite element method. Nah itu di sini. Nah untuk yang sistem kontrol biasanya itu yang bentuk elektrik seperti ini. Ini model, kalau ini model apa kira-kira ada yang tahu? Yang elektrik ini nih yang saya bilang tadi nih. Model dari apa ini? Ini semua ada di tubuh kita gitu. Kalau ini tadi jantung, ini otot, ini paru-paru. Nah, 3 ini belum nih. Yang ini nih misalkan nih, ini apa ini? Ada yang tahu? Kalian nggak ada biolistrik ya sekarang mata kuliahnya. Ini dulu kalau saya dapat di biolistrik nih paling banyak otak-atik yang beginian. Mungkin fisika medis nih aja. Mau ada yang jawab? Osmoregulasi. Osmoregulasi itu terjadi di mana, Anaki? Nah, itu benar ya, osmoregulasi itu lebih ke benar. Osmoregulasi itu lebih ke yang bekerja gitu kan, apa nama prosesnya gitu. Kalau ini terjadi, ini modelnya apa, berarti kan kita harus tahu apa namanya letaknya terjadi itu di mana gitu. Dan memang di sel, tapi lebih spesifiknya ini adalah dindingnya. Makanya di sini ada ekstra sama intra. Ini adalah dinding selnya. Ya, begitu. Makanya di sini tuh ada Na+, K+, Cl-. Ini adalah 3 ion yang paling berpengaruh untuk apa namanya konsentrasi di dalam dan di luar sel yang nanti akhirnya bisa mempengaruhi potensial aksi. Hubungannya ke sana nanti. Kayak gitu. Kalau yang di sini ini adalah pemodelan ginjal, bagaimana kemudian penyerapan kalau ini tuh kayak glomerulusnya, ini lengkung Henle dan kemudian sampai ke ureter begitu. Nah, ini penyerapannya seperti apa? Ini model dari ginjal. Kalau yang ini nah, harusnya kalian dari cukup familiar ya, kalian sudah belajar sistem cerdas. Ini adalah pemodelan dari saraf manusia yang sekarang menjadi basic untuk AI, yaitu neural network di sini. Nah, sebelum lanjut begitu. Ada pertanyaan seperti ini. Kira-kira nih kalau menurut kalian
sampai seberapa jauh sih kita harus bisa memodelkan suatu sistem? Gitu. Ada yang mau berpendapat mungkin? Sampai seberapa jauh, sampai seberapa detail gitu. Tadi kan pengertian yang di awal simplify but still represent begitu. Nah ini sampai seberapa jauh nih kita simplify-nya, atau sampai seberapa jauh kita membuat modelnya. Ada yang mau berpendapat mungkin? Boleh di chat, boleh open mic, silakan. Ayo. Atau mau ditunjuk nih biar saya juga dengar semua suaranya nih, yang mungkin jarang-jarang bersuara. Kalau menurut Vinas gimana? Vinas, ada Vinas? Vinas? Iya, Pak. Nah, kalau menurut Vinas, sampai seberapa jauh sih kita memodelkan sesuatu itu? Harus sampai yang kayak gimana gitu, kita membuat model. Paham nggak sama pertanyaannya? Oh iya, Pak. Kalau menurut saya, untuk memodelkan sesuatu itu setidaknya sampai yang akan kita deteksi dapat terlihat gitu, Pak. Oke, sampai terdeteksi. Bisa kasih contoh gitu, sedikit mungkin. Oke, seandainya ingin memeriksa fraktur pada tulang gitu, Pak. Ya. Menggunakan pemodelan seperti yang kayak melihat citranya mungkin dari hasil perbedaan frekuensi pada tulang itu. Kemudian nanti kan mungkin bagian tulang yang mengalami patah itu memiliki frekuensi yang berbeda sama tulang yang tidak patah yang utuh gitu, Pak. Kita di situ bisa dilihat perbedaannya. Dan nanti kan hasil frekuensinya kayak berbeda, jadi nanti yang gambarnya itu kayak kalau tulang yang utuh itu nanti frekuensinya berapa, nanti warnanya gimana gitu, Pak. Oke, nah ini contoh yang menarik nih. Kalau ini mungkin mirip sama kalau misalnya kita pakai USG, tapi USG-nya di sini mungkin yang disampaikan Vinas tujuannya untuk melihat fraktur tulang. Nanti kemudian hasil dari USG-nya itu bentuknya pemodelannya kayak begini misalkan, yang kayak jantung ini. Itu sangat menarik kayak begitu. Itu memungkinkan untuk dilakukan yang hal-hal yang kayak begitu, dan itu benar. Kalau hal-hal yang kayak begitu berarti sampai sejauh apa? Nah, tadi titik poinnya berarti karena memang yang dicari adalah frakturnya, berarti untuk modelnya tadi itu harus bisa sampai menggambarkan memang ada fraktur di situ yang terjadi. Karena basicnya tadi misalkan dari frekuensi gelombang yang digunakan begitu ya. Nah, berarti di sini harus cukup spesifik bahwa bisa dari frekuensi gelombang itu bisa membedakan antara tulang yang fraktur dan tidak, yang kemudian digunakan untuk merekonstruksi citra. Nah, karena ke sana. Ini contoh yang bagus nih dari Vinas tadi. Satu lagi mungkin. Ada yang punya pendapat lain, sampai sejauh apa sih kita membutuhkan model begitu? Boleh kalian lihat dari perspektif yang lebih umum gitu ya, nggak yang sampai detail banget. Izin menjawab, Pak. Silakan, Hanif. Kalau menurut saya itu ya, Pak ya. Kan setiap sistem itu kan spesifik gitu ya. Jadi setiap sistem yang dimodelkan itu pasti ada tujuan tertentunya. Nah, sampai sejauh mana ya? Berarti sampai sejauh kita bisa mendapatkan tujuan tersebut. Pokoknya sampai sistem tersebut itu bisa menghasilkan angka-angka gitu. Model tersebut itu bisa menghasilkan angka-angka. Nah, dari angka-angka itu nanti kan bisa dianalisis, kemudian ya dilakukan step-step selanjutnya gitu. Oke.
Nah, kalau yang dari Hanif ini yang disoroti itu lebih ke bagaimana sensitivitasnya gitu ya. Bagaimana kemudian sampai sesensitif apa sih si misalkan device atau alat tertentu agar kemudian ketika membangun model itu masih terwakili, masih bisa mendeteksi yang tadi yang sesuatu perubahan yang kecil. Nah, itu juga cukup penting. Tadi kan sempat di awal ada istilah presisi dan akurasi. Nah, ini kalau ini ada juga namanya sensitivitas. Ini hal yang lain ya dibanding yang dua yang tadi itu. Itu juga cukup penting di sini karena kalau misalnya kita membuat model tapi modelnya tidak sensitif, misalkan kayak tadi misalkan tidak sensitif kalau contoh yang misalkan saya bilang tadi dikasih obat gitu ya. Kalau si model itu nggak sensitif dengan adanya pemberian gangguan dari luar, ya, nah ini malah bukan model yang kita inginkan begitu. Harusnya model yang baik adalah ketika memang ada gangguan dari yang luar, dia akan merespon sesuatu di situ. Respon inilah yang kadang itu akan menjadi informasi penting bagi kita. Kalau misalkan nanti sistem kontrol masuk, nah itu hasil dari gangguannya itulah yang kemudian ditangkap, sistem kontrol bekerja, kemudian memberikan feedback nantinya. Contoh misalkan yang tadi lagi kembali ke ke artificial pancreas. Gangguannya berupa kayak apa? Ya tadi misalkan orangnya makan gitu. Makannya apa? Misalkan makanan yang mengandung gulanya itu tinggi kayak misalkan contoh nasi putih gitu ya. Itu kan nasi putih itu termasuk makanan yang mengandung kadar gulanya itu tinggi yang biasanya dihindari oleh orang-orang yang kena diabetes mellitus. Nah, itu jadi gangguan gitu kan. Ketika orang itu makan, otomatis gula darah itu naik. Nah, sistem kontrolnya si artificial pancreasnya harus tahu nih ada perubahan ini, sehingga akhirnya ketika dia tahu ada kenaikan gula darah, otomatis dia harus memerintahkan untuk menyuntikkan insulin untuk akhirnya bisa mecah si gula darah tadi itu menjadi glukagon kayak begitu. Nah, itu contohnya. Jadi benar yang disampaikan Hanif tadi. Mungkin satu perspektif lagi yang bisa saya sampaikan, sampai sejauh apa sih akhirnya kita membutuhkan modeling. Tadi itu perspektif yang lebih ini lagi ya, sampai kemudian apa istilahnya pengujian secara fisik itu cukup berpengaruh ke masalah uang dan waktu. Dua hal ini biasanya yang kemudian menjadi batasan. Kemudian apakah hanya perlu pakai pemodelan saja atau kemudian ya udah diuji di lab saja secara langsung kayak begitu. Contoh misalkan sama-sama membuat rantainya yang di crane. Nah, itu kan pasti kan kalau dilakukan untuk pengujian misalnya sampai seberapa kuat dan lain sebagainya akan susah tuh. Makanya itu membutuhkan pemodelan. Tetapi kalau cuma rantai di gantungan kunci, kan nggak butuh dimodelin kalau yang seperti itu. Itu bisa kalian ngujinya di lab aja dengan yang penting kuat atau enggak, karena ya nggak fungsionalitasnya yang sangat penting, makanya dia nggak diperlukan. Nah, hal-hal yang kayak gini yang kemudian jadi batasan. Sampai seberapa sih pemodelan itu kita butuhkan, sampai seberapa jauhkah pemodelan itu kita lakukan. Kayak begitu. Oke, lanjut. Ini baru slide berapa ya ini? Oke. Nah, ini tadi untuk kita berbicara tentang sistem kontrol tadi ya. Baik itu yang di sistem fisiologis ataupun yang secara umum, kalian pasti bertemu yang dua ini gitu ya. Ada yang sistemnya open loop, ada yang closed loop gitu. Kalau open loop berarti nggak ada feedback, jadi istilahnya controller cuma ngasih perintah aja ke sistem, ke sistem, keluar output selesai kayak gitu. Nggak ada sensing apapun yang kemudian menyebabkan si controller bisa ngatur lagi si plan begitu. Jadi cuma satu arah aja. Biasanya contoh yang kayak gini kayak kita nyalain kipas, kita nyalain kompor begitu. Yang kompor mungkin yang sekali pencet ya, tapi nggak yang kita ubah-ubah. Nah itu berarti kan open loop, cuma sekali proses selesai gitu. Nah kalau misalkan yang closed loop, nah ini yang banyak terjadi di tubuh kita dan memang membutuhkan sistem kontrol di sini. Nah ini contoh tadi yang saya sebutkan beberapa kali, misalkan inkubator, artificial pancreas, kemudian
orang bergerak, itu semua pasti ada feedback-nya. Feedback-nya berarti di situ ada proses sensing-nya. Apa yang disensing? Macam-macam. Mulai dari sensing tadi misalkan di inkubator berarti suhu bayinya. Kalau di artificial pancreas berarti sensing gula darahnya. Kalau di pergerakan mobilitas manusia bisa aja sensing dari jarak, dari kecepatan dan lain sebagainya. Yang itu kemudian jadi input untuk controller untuk nanti akhirnya memberikan perintah sesuai dengan feedback-nya itu seperti apa. Perintahnya diberikan ke plan-nya. Plan di sini tuh maksudnya adalah si model sistemnya. Kayak begitu. Ini masih model yang menggunakan plan begitu ya, menggunakan sistem. Tapi nanti at the end, kalau memang nanti diterapkan, si plan ini adalah si orangnya begitu. Manusia yang memakai. Kalau misalkan yang artificial pancreas berarti ya orang yang dengan diabetes mellitus tadi itu kayak gitu. Nah ini contoh yang kalau ini lebih ini ya contoh yang ada feedbacknya, tapi ini dari muscle begitu. Refleks, gerakan refleks kalau ini. Jadi di sini misalkan ada spinal cord yang jadi controllernya di sini. Kalau misalkan ada perubahan pada frekuensi neural dari efferentnya, maka kemudian akan memerintahkan otot yang ada di extensor di paha itu untuk mengalami ekstensi begitu. Kemudian di sini ada muscle spindle yang bekerja sebagai feedback sensornya di sini. Kalau misalkan ada perubahan yang disensing di sini, maka akan memerintahkan ke spinal cord untuk kemudian menggerakkan si muscle yang ada di otot yang ada di paha. Nah, jadi kayak dia close loop begini. Tadi itu ya, contohnya sudah saya sebutkan beberapa tadi. Nah, sekarang kalau misalkan kita bandingkan nih antara sistem yang ada di engineering begitu ya, misalkan di pabrikan gitu ya, dengan yang kalau kita berbicara tentang physiological control system, akan sedikit cukup banyak mungkin ya perbedaannya. Ketika yang memang dikontrol ini berupa mesin sama yang dikontrol itu sistem fisiologis atau gampangnya bilang kita tubuh manusia gitu deh misalkan. Nah itu biasanya yang pertama itu yang paling kelihatan adalah kalau di misalkan tadi ya saya bilangnya gampangnya pabrik atau di bidang engineering begitu, dia optimalnya untuk satu pekerjaan. Jadi udah dedicated gitu ya. Sudah cuma satu spesifik di situ saja yang fokus gitu pekerjaannya. Tetapi itu tidak terjadi kalau misalkan di tubuh manusia atau sistem fisiologis. Karena kalau di sistem fisiologis sifatnya itu versatile. Jadi nggak cuma satu itu doang gitu yang akhirnya dipengaruhi, karena pasti nanti akan berinteraksi dengan yang lain juga, berpengaruh ke yang lain juga gitu. Kalau kita berbicara tentang misalkan sistem otot, kita nggak akan lepas dengan tulang dan juga saraf di sana kan, kayak begitu. Pasti akan ada korelasinya dengan bagian-bagian yang lain. Kemudian kalau misalkan untuk yang engineering, komponen-komponennya kita tahu di sana, kita sudah tahu istilahnya kerangkanya di dalamnya seperti apa, komponennya kita tuh tahu. Tetapi kalau yang fisiologis, nah pengetahuan kita kadang terbatas begitu ya. Seperti misalkan apa yang ada di dalamnya secara biokimia itu sangat rumit sebenarnya apa yang terjadi begitu. Dan nggak yang sesederhana itu, nggak yang sederhana yang di engineering apa yang terjadi. Kemudian ini tadi juga ada. Kalau misalkan yang di engineering itu pasti interaksinya itu minimum, jarang sekali ada interaksi satu bagian dengan yang lain gitu. Karena yang tadi itu fokusnya dia udah dedicated ke satu pekerjaan tertentu. Tetapi kalau misalkan kita di sistem fisiologis ada namanya cross coupling. Dan juga interaksi satu bagian dengan bagian yang lain itu akan sangat berpengaruh. Jadi nggak bisa istilahnya kita mau tadi misalkan yang artificial pancreas melihatnya cuma insulinnya aja gitu, sangat susah. Nanti pasti juga akan ada pengaruh misalkan sekresi hormon-hormon yang lain, terus kemudian bagaimana orang itu pola makannya dan lain sebagainya yang itu akan berpengaruh
proses pencernaannya itu akan berpengaruh gitu ke proses misalkan penghasilan insulin atau pengolahan kadar gula dalam darah begitu. Kemudian kalau di engineering itu stagnan, ya tetap seperti itu ya tadi itu karena dia ada dedicated satu pekerjaan. Kalau untuk yang di sistem fisiologis itu dia adaptif. Nah ini yang utama yang itu akhirnya membedakan dengan yang lain. Jadi dia itu lebih tadi versatile tadi mungkin lebih tepat juga ya. Jadi ketika ada perubahan, maka yang sistem fisiologisnya ini lebih gampang untuk beradaptasi terhadap perubahan tersebut kayak begitu. Jadi kalau misalkan ada yang memang berubah ya di luarnya itu akan lebih mudah beradaptasi. Kalau yang di engineering, nah ini udah cukup jelas ya. Kadang itu ada feedback, kadang ada yang tidak. Nah kalau misalkan untuk yang fisiologisnya itu negatif feedback biasanya yang paling sering. Yang itu akan memberikan tadi ya perintah-perintah tertentu untuk kemudian harus bisa mengakomodir nih. Kalau misalkan memang ada feedback yang disensing tadi itu. Nah, ini hal yang tadi yang sempat saya bilang kenapa linearisasi itu penting. Karena kalau di sistem fisiologis, generally itu non-linear. Ini sistem yang ada memang seperti itu. Jadi, ketika memang orang itu mempelajari sistem fisiologis, kemudian memang mencari modelnya, akan kebanyakan memang dapatnya non-linear karena memang seperti itu apa adanya. Tetapi kemudian ketika mau dibawa ke controller akan sangat susah untuk mengontrol yang non-linear. Ya walaupun ada sih memang sistem kontrol yang untuk sistemnya itu yang non-linear begitu. Tetapi akan sangat susah karena kan tadi perubahan-perubahannya dipengaruhi beberapa faktor begitu ya kalau yang non-linear. Nah itu makanya akhirnya ada proses linearisasi biasanya. Tetapi itu pun terbatas. Proses linearisasinya itu akan bisa dikerjakan pada range-range tertentu biasanya. Kayak gitu. Nah, ini contoh mathematical model yang elektrik dan juga yang mekanik. Ini agak beda ya, walaupun sama-sama kayak pakai. Kalau ini itu adalah resistor. Kalau yang di sisi kiri, kalau yang di kanan ini adalah pegas ya. Jadi walaupun bentuknya sama, tapi di sini menyimpulkan sesuatu yang berbeda. Kayak gitu. Kalau yang ini dia resistor. Kalau mungkin sudah cukup familiar. Kalau dia paralel, berarti dia mewakili rumus yang seperti ini. Nah ini namanya model matematis ya. Bentuk yang resistor seperti ini, kemudian akhirnya diketahui, oh hubungannya seperti apa sih kalau kita cari resultannya. Kayak begitu. Atau mencari totalnya itu berapa. Kalau seri jadi seperti ini. Nah, ini adalah bentuk sederhana dari model matematis yang kita inginkan begitu. Ada juga bentuk yang dari, kalau ini kan yang elektrik, ini yang mekanik, ada pegas, ada damper. Damper itu apa ya? Peredam, semacam peredam remnya gitu. Remnya juga ada bebannya biasanya di sini. Ada gaya yang bekerja. Nah, itu bisa juga nanti dibuat model matematisnya. Mungkin kalau di biomekanik dulu Pak Puji nih yang sering menyampaikan hal-hal yang seperti ini. Kayak begitu. Nah, ini contohnya. Kalau misalkan model yang tadi itu ya. Nah, kalau ini tuh biasanya nanti berhubungan dengan kalau kita bicara tentang sistem, berarti kita harus tahu tentang input dan output gitu ya. Nah di sini mana yang jadi input, mana yang jadi output itu adalah hal yang penting di sini untuk dicari hubungannya begitu. Karena yang namanya sistem pasti nanti ada input, ada output, ada proses di tengahnya. Nah itu yang akan dicari. Contoh kalau sistem yang ini jika nanti disederhanakan maka akan dapat hubungannya antara F, jadi gaya yang diberikan yaitu berupa inputnya, dengan X. X ini adalah perubahan jaraknya. Itu sebagai berikut. Nah, cukup panjang ya ternyata ya, walaupun modelnya cuma begini sebenarnya. Ada dua pegas, satu damper sama satu
ini di sini tuh semacam beban sih kalau dia salah gaya begitu. Nah, ini hasilnya sebagai berikut. Ini contoh model matematisnya. Kita masih punya waktu 30 menit. Nah, sekarang ke model state space. Kalau misalkan tadi yang ini, kan kalian udah tahu nih ada yang begini, ada input, ada output, kalian bisa nih membentuk transfer fungsi gitu kan ya. Nah, dari transfer fungsi inilah nanti biasanya kalau sudah terbentuk transfer fungsi akan lebih mudah untuk dibawa ke state space. Atau kalau misalkan sebelum menjadi transfer fungsi bisa juga langsung ke state space. Tergantung poin pertama yang harus diperhatikan adalah kita harus tahu dulu nih state-nya itu ada berapa. State-nya itu istilahnya adalah parameter pentingnya. Itu ada berapa di sini. Terutama parameter yang unknown, yang tidak tahu, yang tidak diketahui itu berapa, itu yang jadi parameter penting di sini. Oke. Sebelum lanjut ke sini, ada yang mau ditanyakan? Dari saya belum ada, Pak. Yang lainnya, apakah ada yang masih bingung atau perlu saya ulang begitu? Bagaimana? Lanjut? Mungkin dilanjut saja, Pak. Oke, kita lanjut ya. Oke, sekarang kita akan mengenal ke state space-nya di sini. Nah, biasanya kan kalau misalkan dari hasil tadi itu misalkan ya dari contoh sebelumnya yang sistemnya itu mekanik ataupun yang elektrik ataupun yang fluida begitu, itu hasil ending pemodelannya itu berupa persamaan diferensial. Yang di sini biasanya itu tidak cuma satu begitu ya, tetapi lebih dari satu. Nah, itu kadang akan susah kemudian untuk dicari solusinya seperti apa, sehingga akhirnya yang solusinya itu susah untuk dicari. Salah satu cara untuk menyelesaikannya itu bisa menggunakan state space, pemodelan state space ini kayak begitu. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah kita menentukan ada minimal set of quantity yang itu disebut quantity knowns yang disebut dengan state. Jadi istilahnya parameter-parameter yang istilahnya ya. Kalau di sini yang diketahui berarti ya itu disebut dengan state di sini. Anda akan lebih mudah di slide selanjutnya. Yang di sini dia itu berubahnya terhadap waktu. Nah, misal seperti ini contohnya. Jangan bingung dengan rumusnya, karena nanti kalau sudah ketemu dengan yang realnya akan lebih mudah. Jadi ini contoh kalau bentuknya dia itu berupa persamaan diferensial yang D dengan ordernya N, Y, D, T, dan seterusnya begini. Kemudian B0 XT seperti ini. Nah ini kalau misalkan kita bentuk menjadi seperti ini. Ini ya turunannya begitu ya. Contoh misalkan. Nah, maka akan jadi cara nulisnya yang ini akan jadi seperti ini. Penulisan ini kalau misalkan kita ubah menjadi bentuk matriks, nah maka akan jadi seperti ini. Jadi akan muncul di sini tuh angkanya angka-angka variabelnya aja. Atau mungkin ya sambil saya annotation biar lebih gampang. Sebentar.
kursornya. Nah, kalau di sini semua yang ada di dalam Z-nya ini itu kan jadi yang di sini nih. Nah, kemudian yang ada di sebelah kanan itu sama dengan ini semua dikalikan dengan ZT. Jadi dia itu semacam diubah dari bentuk yang rumusnya banyak menjadi bentuk matriks agar lebih mudah. Saya ada contoh nggak ya, misalkan, atau gampangnya bilang ini kan X dot gini ya, atau double dot ya biasanya. Contoh aja ya kayak gini. Nah, ini bisa aja kita tulisnya jadi begini. Ini mungkin tapi contohnya agak kurang tepat ya, nanti karena nggak real langsung. Nah, ini contoh. Misalkan yang ini pertama kan cuma X doang. Berarti yang ini di sini 0, di sini 1. Kalau yang X double dot itu ada X dot dan X. Berarti di sini ada 1, 1. Taunya dari mana? Gini, kayak perkalian matriks ya. Berarti kalau yang X dot, berarti kan cuma X doang. Berarti dia 0 kali X dot plus 1 kali X. Nah, kan sama dengan ini, nanti balik ke sini lagi. Yang X double dot pun juga sama. Dia X double dot itu sama dengan X dot plus X. Nah, ini berarti 1 kali X dot plus 1 kali X. Nah, kan sama dengan yang ini. Nah, itulah yang dilakukan di sini. Nah, bentuk yang seperti inilah yang disebut dengan state equation. Yang kalau state space sebenarnya ya. Cuma yang kalau yang masih ini doang, itu namanya state equation. Nah, kemudian ini kalau yang hasil di sini adalah yang Y-nya, yang output-nya namanya observation equation. Ini ditambah 2 ini, itu namanya state space equation. Kayak gitu. Nanti yang perlu kalian perhatikan ini, karena mungkin saya pakainya istilahnya nggak sama ya. Gampangnya bilang nanti itu ini pakai A, di sini pakai B besar. Ini misalkan A, ini B. Nah, ini ada C sama D. Jadi sepaket ada 4 itu biasanya, A, B, C, D. Dari A, B, C, D ini nanti yang paling penting itu yang A, B, dan C. D itu biasanya seringnya nilainya 0. Sampai di sini apakah dimengerti bagaimana cara membentuknya? Nanti akan ada latihannya. Atau mungkin minggu depan kita akan lebih real lihatnya seperti apa. Apakah sudah cukup jelas? Saya lanjut ya. Nah, ini contohnya. Ini udah enak nih pakai ABCD. Misalkan nih ada transfer fungsi seperti ini. Udah di transfer fungsinya di sini tahu ini hasil transfer fungsinya.
kemudian harus dipecah dulu untuk kemudian mendapatkan persamaannya. Ini persamaan pertama, ini persamaan pertama, tapi kemudian harus diubah dulu ke yang bentuk apa namanya persamaan diferensial, maka jadi yang ini. Nah, kemudian dari sini, ini ya proses menentukan state-nya itu apa saja itu di sini. Jadi di sini state pertama atau Z1 itu adalah U. State yang kedua itu adalah DZ1 atau Z1 dot begitu. Nah, ini umumnya itu cara penulisannya seperti ini. Atau DZ1 dot DZ1 DT itu sama dengan DU DT. Karena Z1 itu sama dengan U. Maka persamaan yang ini tadi bisa kita ubah menjadi persamaan berikut. Jadi ini kan D kuadrat U. Nah, ini berarti kan DZ turunannya ini nih berarti kan. Karena ini kan masih DU nih. Kalau D kuadrat U berarti kan turunannya ini. Maka di sini DZ2 DT itu sama dengan biar depannya hilang, maka semua dibagi dengan A2. Maka di sini akan muncul UT-nya pindah ke ruas kanan, jadi minus A1 per A2 karena UT itu sama dengan kalau UT berarti ini ya yang bagian ini yang UT karena ini Z1 sama dengan UT. Yang ini DU DT kan ini sama dengan Z2. Maka di sini jadi min A1 per A2 Z2 plus XT. Nah, dari persamaan ini, yang ini, dan persamaan yang kedua ini, yang panjang ini ya, akan kita ubah menjadi bentuk state space-nya. Jadi seperti ini. Jadi yang pertama itu adalah DZ1 DT, yang kedua DZ2 DT. Sama seperti yang tadi, untuk DZ1 DT ini cuma ada UT doang nih. Nah, kalau ada UT doang, itu cuma muncul di belakang sini. Maka di sini, sebentar. DZ1. DZ1 kan sama dengan ini ya, yang ini. DZ1 itu sama dengan Z2. Berarti di sini 0, 1. Karena kan 0 dikalikan Z1 plus 1 kalikan Z2. Kemudian plus, kan nggak ada XT, berarti di sini 0 juga. Ini untuk yang kedua nanti. Nah, baru persamaan yang kedua, ini yang DZ2 DT, itu kan yang ini kan, kita masukkan semua parameternya. Yang nempel di Z1 itu adalah min 1 per A2. Nah, ini. Yang nempel di Z2, min A1 per A2. Koefisiennya aja. Kemudian ada jangan lupa, ada XT di belakang. Maka di sini muncul angka 1. Nah, dari ini doang kita akan dapat matriks A sama matriks B. Kemudian yang kedua kalian dapat yang ini kan, persamaan ini diubah ke bentuk persamaan diferensialnya, baru kemudian diubah ke tadi state space-nya. Ini harus sama dengan yang di sini. Termasuk yang ini juga. Ini XT, ini XT. Ini harus sama. Nggak boleh beda. Nah, maka kalian akan dapatkan ABCD-nya. Kemudian ABCD-nya dipakai untuk apa? Nah, nanti next setelahnya akan dipakai untuk yang selanjutnya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Apakah ada yang kurang jelas? Bagaimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan?
Oke, lanjut dulu kalau begitu. Ini contoh lainnya. Contoh lainnya ini contoh yang elektrik, ada rangkaian RLC. Terus kemudian di sini ada persamaannya nih, persamaan matematisnya sebagai berikut. Nah, kemudian diminta untuk mencari state space equation-nya. Nah, ini state space-nya seperti ini. State space-nya X1 pakai istilah X1 dan X2. Nanti yang di state space itu adalah yang ini ya, yang persamaan diferensialnya. Jadi yang X1 dot dan X2 dot. X1 itu kita pakai karena di sini yang jadi turunan itu adalah V2, maka yang jadi state-nya di sini itu pasti ini, V2-nya ini. X1-nya itu V2, X2-nya itu turunannya biasanya ya. X2-nya itu turunan dari X1-nya. Biasanya sepaket seperti ini memang. Nah, ini kalau misalkan tadi ya, seperti yang tadi, X1-nya itu V2, ini kan selalu ngikutin yang di sini ya. Kalian bisa perhatikan nanti untuk yang selanjutnya. Ini X1, itu sama dengan V2, X2-nya turunan dari X1, maka dia adalah V2 dot atau dV2 per dt. Kayak begitu. X1 dot kita udah dapat, X2 dot, ya udah kita tinggal ngubah yang dari bentuk ini. X2 dot itu berarti bagian yang ini aja ini. Sisanya kita pindah ke ruas kanan. Maka di sini sebenarnya akan jadi dV2 dt kuadrat. Kita pindah ke ruas kanan, jadi akan jadi yang itu min RC per LC dV2 dt min 1 per LC V2 plus V1 per LC. Nah, inilah kan ini kan ya sama ya. Jadi sekarang sama dengan ini. Ada yang beda? Oh ini C-nya dicoret. Apakah ada yang salah tanda? Ini kurang minus ya. Ini kurang minus di sini. Nah ini yang di sini udah benar ada minusnya. Nah dari ini kita ubah ke bentuk state space X1 dotnya tadi kan sama dengan X2 nih yang ini. Maka di sini 0, 1. Kan 0 kalikan X1, 1 kalikan X2. Kalau yang S2 dot, nah ini tinggal masukkan variabel-variabelnya ini. Ingat bahwa kalau V2 itu adalah X1, kalau V2 dot itu adalah X2. Maka di sini min 1 per LC, min R per L. Sisanya karena V1 di sini adalah selain X1 dan X2 ya, maka muncul di sini sebagai UT di sini, input di situ. Muncul sendiri seperti LC di sini. Nah, kemudian untuk yang outputnya itu adalah yang X1 kalau di sini ya. Outputnya kan ini di sini. Ini output. Sebentar. Kembali. Benar, ini input. Yang di sini itu yang inputnya. Yang di sini pasti yang outputnya. Kayak begitu. Oke, ini sama seperti yang tadi, tapi menggunakan contoh RLC. Bisa saya clear drawing? Oh, sebentar, Pak. Aduh. Ya, sudah dari Ketua. Oke. Nanti rekamannya saya taruh di YouTube ya, seperti biasa. Jadi kalian bisa replay lagi. Nah, ini. Tadi, fungsinya ketika kita sudah mendapatkan A, B, C, D tadi itu,
sebenarnya kita bisa bawa menjadi bentuk yang lebih sederhana untuk mencari responnya seperti apa. Nah, ini semacam diubah begitu ya, variabelnya tadi itu. Nanti yang penting adalah yang di bagian ini. Ini di sini sama ya. Yang pertama tadi kan AB. Ini yang state space-nya, yang AB dan CD dimasukkan untuk diubah ke ke domain S begitu. Kemudian dari domain S di sini akan didapatkan nilai output per input sebagai berikut. Yang hasilnya nilai transfer fungsinya itu sama dengan ini. Jadi ini hubungannya gitu ya antara state space equation dengan transfer fungsinya. Jadi kalau misalkan kita pakai variabel-variabel yang ada di ABCD tadi itu dimasukkan ke rumus ini, maka akan ketemu transfer fungsi nanti. Kayak gitu. Nanti realnya, biasanya itu hasilnya ini yang kemudian akan dipakai untuk dikontrol. Atau yang bentuk yang sudah ini sih biasanya jadi satu ini. Kalau ini kan masih kepisah ya ABCD-nya. Nah, ini adalah bentuk-bentuk state space-nya, jadi macam-macam. Ini hanya sekedar pengetahuannya untuk kalian saja. Nanti bentuk state space-nya itu menyesuaikan dari sistemnya biasanya. Nah, ini ada macam-macam. Ada namanya controllable canonical form, ada yang observable canonical form. Bentuknya itu hanya berbeda di matriksnya. Kalau controllable canonical form, itu tuh angkanya itu di bawah semua. Yang di atas yaitu 0, 1, 0, 0, 0, ini segitiganya itu 0, kemudian ada 1 di diagonal. Kalau yang menggunakan observable canonical form, itu diagonalnya itu mulai dari sini. Tapi ada angkanya itu di kolom yang paling kanan. Ini cuma beda cara penulisan saja. Yang mempengaruhi apa nanti? Tadi itu ya tergantung sistemnya ya, nanti akan memilih yang mana. Seperti itu. Ada juga yang bentuknya seperti ini. Ada macam-macam ya, ada yang Jordan dan diagonal. Cuma yang paling umum itu yang dua ini. Yang paling sering dipakai dua ini. Yang controllable sama observable canonical form. Apalagi kalau di sistem kontrol itu yang most likely lebih disukai begitu ya, bentuknya itu yang ini. Oke, sekian untuk materi hari ini. Ada yang mau ditanyakan? Ini kita sudah masih ada 10 menit. Ada 7 menit, sekitar 7 menit. Ada yang ingin ditanyakan? Jangan lupa presensi ya tadi. Nanti takutnya kalian dianggap nggak masuk nih, tapi kayaknya ini full nih yang masuk. Kalau misalnya apa ya, integralnya sebenarnya seperti apa penerapannya begitu di dunia medis, sebenarnya banyak begitu ya, terutama untuk tadi misalkan yang sifatnya artificial organ atau mungkin alat bantu tadi itu banyak yang memakai sistem kontrol di dalamnya. Contoh yang paling sederhana dan banyak itu ya inkubator atau smart inkubator gitu ya, yang bisa sensing lingkungan itu seperti apa dan kemudian harus merespon dari si heater ataupun kipas di inkubatornya agar kemudian si bayi tidak kepanasan dan lain sebagainya. Ada yang ingin ditanyakan?
dari semua yang ada di sini, siapa saja yang kira-kira tertarik dengan topik sistem kontrol untuk proposal dan skripsinya? Ini saya stop dulu aja ya recordingnya.